Sambilan kita menunggu peserta lain untuk masuk. Selamat sore ya semuanya. Berhubung tadi ada sedikit kendala, jadi kita mulainya agak telat 3 menit. Oke, sambil kita menunggu yang lain untuk masuk dulu. Jangan berisik ya, Bunda ngisi materi ini. Jangan berisik, kecilkan suara apanya semuanya. Jangan. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Jika tidak ada yang masuk lagi, nanti kita akan langsung memulai webinar pada siang hari ini. Pada sore hari ini. Oke, tidak ada yang masuk lagi. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang join lagi, kita akan langsung memulai webinar pada sore hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Satria Halim. Saya hari ini menjadi host untuk webinar kali ini dengan bertema yang memiliki judul Mendesain Media Pembelajaran Animasi dengan PowerPoint, yang dimana salah satu topik yang akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Bu Karina, dengan Pak Chandra sebagai moderator pada sore hari ini. Baiklah, selamat sore semuanya. Langsung aja kita akan mulai. Saya serahkan acara webinar ini langsung ke Pak Chandra ya. Sebagai moderator dari jalannya seminar ini. Baik, terima kasih Bapak Satria Halim. Selamat sore semuanya. Tampak di layar saya Pak Suhardi Amir, Ibu Meisara, Ibu Cahyani Monalista Harefa, Ibu Era Delviasa, Ibu Mega Adiana Movitaria, instruktur kami Pak Chandra Kusuma. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi webinar dalam pelatihan VCT yang sedang kita ikuti ini. Nah, hari ini gembira sekali dengan responnya teman-teman, dan perkenalkan saya pada saat ini juga memperkenalkan narasumber kami pada saat hari ini, Ibu Khairina Lubis. Nah, ini sekejap saya akan tampilkan di layar. Oke. Ibu Khairina Lubis SPD. Beliau saat ini aktif mengajar di SMA Negeri 1 Meranti, Kabupaten Asahan. Beliau ini sudah 17 tahun berpengalaman mengajar, dan pastinya banyak sekali ilmu yang beliau miliki, pengalaman yang beliau miliki yang akan diberikan kepada kita. Dan pengalaman mengajar itu akan terus bertambah dan bertambah melalui sesi webinar hari ini. Oke, tempat beliau lahir adalah di Pematang Siantar pada 10 Maret tahun 83. Dan beliau ini adalah lulusan dari UNIMED, Universitas Negeri Medan, tahun 2006. Beliau ini guru matematika. Dan satu keberuntungan kita adalah beliau ini adalah termasuk sosok yang sangat mumpuni. Karena prestasi beliau juga salah satu termasuk finalis best practice. Best practice. So it's not about theory. Okay. Best practice untuk tingkat nasional, Keshar Lindung Dikmen, tahun 2008, dengan program Hatiku untuk efektivitas pendidikan inklusif. Lihat, Ibu Khairina Lubis itu sudah melakukan satu program Hatiku tahun 2012. Apalagi untuk sesi sore ini,
bukan hati saja, semua ilmu akan dibagi sama kita. Jadi, hari ini, pada sore ini, kita akan belajar dari sosok Ibu Khairina Lubis dalam topik desain media pembelajaran model animasi dengan PowerPoint. Ibu Khairina Lubis, boleh nyalakan mikrofonnya, Bu? Oke, Ibu Khairina Lubis, sudah siap hari ini, Bu, untuk berbagi Sudah siap, ilmu? Bapak. Ya, Oke, sudah. tanpa panjang lebar lagi, Bu, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan, Bu. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Suara saya kedengaran jelas, Bapak? Maaf, saya mau ini dulu. Suara oke, sip. Baik, kali ini saya akan membagi pengalaman saya membuat media pembelajaran animasi menggunakan PowerPoint. Jadi ketika sudah kita buat, maka setelah itu saya editing menjadi video pembelajaran dan saya share di YouTube untuk efektivitas pembelajaran saya di masa pandemi ini khususnya. Nah, sebelumnya saya tunjukkan dulu ya sampelnya, saya coba share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak? Di layar saya masih loading, Bu. Masih loading ya. Oke, ya, Bu, silakan. Oke. Nah, jadi ini saya mau tunjukkan dulu ya. Ini adalah animasinya yang saya buat. Sebelumnya kita mulai pertama. Nah, di sini kita lihat terjadi pergerakan gambar-gambar. Nah, di sini untuk lingkaran ini saya gunakan PowerPoint. Pergerakan lingkaran ini. Pergerakan titik ini. Saya gunakan PowerPoint. Jadi, ini tidak ada aplikasi tambahan, tapi saya menggunakan fitur yang ada di PowerPoint untuk desain pergerakan ini tadi. Nah, sebelumnya itu gambarannya ya Bapak Ibu, animasi yang saya maksud. Jadi di sini saya akan langsung mempraktekkan saja supaya lebih mudah. Nah, di sini yang kita gunakan itu aplikasinya adalah PowerPoint-nya 2013 ya, paling tidak, karena sudah ada transition-nya. Kalau 2007 itu belum dilengkapi, belum ada juga videonya gitu. Jadi kalau dia 2010-2013 ke atas itu sudah ada. Nah, jadi ini contoh ya. Kalau misalnya background ini Bapak Ibu bisa ambil di tema PPT, bisa Bapak Ibu download, sudah. Atau untuk gambar, ini sebenarnya dia bukan tema ya Bapak Ibu, saya ambil gambar. Saya ambil gambar background, itu dari icon.com, dan itu sifat free. Itu free, saya gunakan icon.com. Nah ini juga, ini adalah gambar sebenarnya yang saya jadikan background pada PPT saya. Nah, di sini saya akan membuat materi misalnya, saya gunakan shapes yang menarik, lingkaran. Di sini saya buat misalnya nama saya. Saya isi dengan nama saya.
Sudah? Nah, sudah diisi dengan nama saya. Kita akan mengatur, saya akan mengatur bagaimana ini nanti ditampilkan di awal. Kita akan bagaimana ditampilkan di awal. Jadi di sini ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Contoh, gunakan random bars misalnya. Ini bisa kita lihat. Kita akan gunakan ini di random bars. Nah, seperti ini kita atur durasinya. Durasinya beberapa lama kira-kira. Ya. Tinggal diatur di sini mau berapa lama. Jadi kalau misalnya kalau untuk di YouTube ya seperti tadi supaya dia kelihatan animasinya baik, itu saya buat bisa sampai 9 di sini. Gitu. Sambil saya membuat presentasi sebelum masuk ke materi. Jadi kira-kira seperti ini dia. Sedikit lebih lambat. Nah, kadang-kadang kita ingin memunculkan, kita bisa pilih di animasi, mau seperti apa. Nah, di sini kita bisa atur, ya, kita bisa atur apakah dia on click atau with previous, artinya ketika slide ini muncul dia akan muncul, atau after, setelah slide muncul baru muncul gambar, kita bisa atur. Kalau saya lebih senang on click karena saya menjelaskan membuat video pembelajaran, jadi ketika saya klik, ketika saya sudah selesai baru muncul gambar berikut yang saya inginkan. Nah, durasinya juga bisa kita atur supaya dia menarik. Misalnya kita atur 2. Gitu ya. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat previewnya seperti ini. Nah, untuk ini juga sama, Bapak Ibu bisa pilih animasinya seperti apa. Jadi ini ada banyak di sini. Apakah dengan menggunakan glow shrink. Nah, seperti itu. Tinggal diatur apakah dengan on click, after, atau with previous. Jadi kalau dia with previous ketika bersamaan dengan slide. Saya langsung aja lihat ke slide kedua. Kita masuk ke slide kedua. Nah, di sini saya ingin membahas tentang misalnya perhitungan ya atau animasi, maka saya akan ambil gambar dari galeri matematika saya. Nah, di sini kita bisa ambil gambar misalnya nah, setelah itu saya buat penjelasan. Saya buat penjelasan. Dan saya buat lagi. Nah, di sini saya mau mengatur ya. Contoh ini slide pertama, slide kedua. Apakah ketika masuk slide kedua, gambar animasi ini langsung muncul atau tidak gitu. Maka kita buat pengaturannya di animasi. Kalau misalnya menurut saya animasi ini tidak langsung muncul,
Maka saya tinggal atur di sini. Saya buat di animasi, saya pilih bagaimana dia tampil. Saya pilih misalnya zoom, dengan cara zoom. Saya atur waktunya sedikit lebih lama supaya terlihat lebih menarik ya dia tampilnya. Kita lihat di previewnya, kita cek di preview. Nah, itu lebih menarik, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, ini yang pertama. Yang kedua, dan ini adalah on click, saya setel on click. Jadi ketika saya klik, baru gambarnya muncul. Nah, ini juga sama. Ini saya klik lingkaran ini saya minta dia muncul setelah gambar animasi. Setelah animasinya muncul. Maka, saya klik lingkaran ini, saya pilih lagi, mau seperti apa tampilannya munculnya. Apakah white? Oke, white. Setelah itu saya atur durasinya tuh 2 atau 1 juga bisa. Nah, saya buat juga tetap on click. Nah, setelah itu ini. Saya ingin ini tampil setelah ini karena ini adalah jawaban. Ya. Maka saya klik yang peta, icon yang peta itu, baru saya pilih lagi mau seperti apa tampilannya. Misalnya saya mau buat fly in. Saya buat di sini durasinya 1. Oke. Nah, setelah itu saya akan coba. Nah, untuk itu kita bisa ngecek di animation pane, Pak. Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini. Di animation pane nomor 1 ini. Andai kan misalnya kita berubah pikiran nih, kita mau buat kayaknya lebih bagus pertanyaan dulu deh muncul, baru muncul gambar, misalnya seperti itu. Bapak Ibu tinggal tinggal drag ini ke atas. Tinggal di drag. Maaf. Nah, ini tinggal di drag ke atas. Kita tinggal drag ke atas. Ya. Jadi yang muncul pertanyaan dulu, baru gambar. Jadi ini bisa kita rubah-rubah posisinya. Kita lihat di previewnya setelah saya rubah di animation pane-nya, yang muncul ini dulu, baru gambar, baru jawaban. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tampilannya ini lebih menarik. Jadi kalau ini sangat membantu sekali ketika di masa pandemi ini kita mau buat video pembelajaran supaya tidak monoton gitu kan. Supaya tidak monoton dan menarik, kita bisa menggunakan PowerPoint ini. Nah, sama juga misalnya setelah ini kita mau buat menghilangkan ini gimana gitu kan. Kita bisa buat dia posisinya di exit. Kita tinggal pilih mau seperti apa. Misalnya di staple saya buat. Oke. Maka kita akan lihat nah, yang ini hilang. Jadi kalau misalnya kayak di saya ya di matematika, misalnya merancang bangun ruang gitu. Ada bagian-bagian mungkin yang akan dihilangkan dengan teknik exit tadi, kita gunakan exit tadi. Jadi kalau entrance ini untuk pengaturan untuk masuk ya, untuk masuk. Kalau emphasize ini adalah posisinya ketika dia berada di dalam slide. Apakah dia mau kelihatan bergerak? Contoh ini saya atur dia untuk emphasize. Terus saya ambil gambar lainnya di slide berikutnya, kita lihat. Kita gunakan emphasize. Jadi emphasize itu seperti ini, misalnya Bapak Ibu. Nah, ini gambar guru ini mau saya buat efeknya selama dia timbul gitu ya. Selama dia muncul di slide gitu. Nah, kita gunakan yang emphasize.
Emphasis effect. Kita tinggal pilih mau dia seperti apa. Apakah dia seperti ini? Gitu kan? Atau lightning? Atau ngeblink gitu. Gambar itu tadi. Nah, seperti ini gitu. Jadi bisa kita atur mau berapa lama kita buat gambar itu bergerak. Misalnya saya buat di sini durasinya 3. Coba kita preview. Nah, seperti itu. Jadi dia bisa kita atur maunya seperti apa supaya dia terlihat menarik. Nah, setelah itu kita ingin dia bergerak, kita gunakan motion pad. Kita menggunakan dia motion pad. Mau seperti apa dia bergerak? Misalnya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, tinggal pilih di sini. Ini banyak gerakan yang bisa kurva. Nah, untuk yang lingkaran tadi saya buat, saya gunakan lingkaran. Gerakannya saya gunakan adalah gerakan lingkaran. Nah, ini gerakan lingkaran ini tadi saya buat di contoh PowerPoint saya yang pertama tadi. Saya gunakan ini. Jadi sebuah titik saya buat berbantukan GeoGebra juga. Setelah itu saya masukkan circle. Jadi ini guru ya, misalnya guru ini mau kita buat dia bergerak ke kiri gitu kan, atau ke kanan. Nah, saya buat nih. Dan kita atur durasinya. Jaringannya agak Oke, kita preview ya. Setelah dia ini, maka dia bergerak. Oh, sorry, maaf. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus efeknya, gimana? Kita klik ini ya, saya mau hapus efeknya ini, efek gerak ini. Remove, saya remove. Udah. Jadi saya ulangin, kalau mau untuk masuk, animasinya kita gunakan entrance, ya. Kalau emphasis ini untuk ketika berada di dalam slide, mau dia tampil seperti apa? Apakah blink, apakah dia mau kita buat bergerak terus, ini kita gunakan emphasis effect. Dan misalnya ada gambar yang mau kita keluarkan, kita gunakan exit effect. Kalau misalnya gambar mau kita buat bergerak, kita gunakan motion effect. Motion effect ini, motion pad effect. Dia bisa juga bergerak ke atas, kita bisa lihat ya, seperti ini. Nah, contoh ini saya buat. Dan kalau ini gerakan ini bisa kita atur, ini ada panah. Kita mau gerakkan kemana dia? Ke atas, ke bawah, terserah. Ini kita bisa atur gerakannya. Kita bisa ubah. Ini atur gerakannya kemana. Nah, ini kita preview ya, kita lihat. Nah, dia bergerak ke atas. Seperti itu. Jadi, kembali ke Bapak Ibu, menggunakan yang mana dengan kebutuhan. Silahkan di kotak-katik aja gambar-gambar yang ada atau efek-efek atau fitur yang ada di sini. Tapi kita lengkapi dahulu, sebaiknya bahan kita itu seperti gambar-gambar animasi gitu. Jadi dia supaya tampilan media pembelajarannya lebih menarik. Ya, dari saya kira waktunya sudah cukup ya, hampir setengah 26 menit. Kira-kira langsung bisa diperhatikan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Silakan Bapak. Baik, menarik sekali, sederhana dan tepat tips dan trik yang dibagikan oleh Ibu Khairina kepada kita dalam membuat desain media pembelajaran hanya dengan PowerPoint model animasi. Ini bergerak, itu bergerak, so excited. Oke, berikutnya kita akan memberikan kesempatan untuk setiap peserta, untuk setiap hadirin. If you have any question, kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan atau perihal apapun terkait dengan materi hari ini, silakan. Boleh nyalain videonya, boleh juga berikan signal atau di chat, di kolom chat, bila Anda merasa sungkan ya, silakan. Mumpung kita masih punya waktu, kita boleh sediakan 2 pertanyaan bila Anda. Iya. Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan.
kita ada 17 peserta ya, potong 4 sebagai pelaksana, berarti masih ada 13 orang. Boleh disampaikan bila ada pertanyaan. Bu, saya mau bertanya nih Bu, kepada Bu Rina. Dari PowerPoint tadi, bila nanti kita mau memasukkan, contoh kita kalau pakai merek lain ya, G-Foam atau gimana kan Bu, itu kan bisa korelasi linknya sama YouTube atau Wikipedia, internet. Di PowerPoint ini bisa nggak Bu? Maksud Bapak untuk nge-link ya? Yes. Oke. Nah, kalau di PowerPoint itu sebenarnya ada link ya. PowerPoint tidak memiliki link, Bapak. Cuma kalau misalnya kita gunakannya dari Microsoft Office 365, ya, itu bisa. Dari kita Office 365 itu bisa kita, karena dia udah online kan, maka otomatis dia bisa. Iya, maka otomatis dia bisa. Tapi kalau kita buatnya offline, maka harus kita online-kan dulu supaya kita bisa dapat link. Seperti itu. Clear saya Bu. Makasih Bu. Cuma kalau saya memang ini membantu untuk ini ya, mungkin untuk video pembelajaran gitu. Membuat video pembelajaran. Kalau saya lebih senang menggunakan PowerPoint daripada Canva gitu. Karena Canva juga saya gunakan. Ada beberapa saling punya kelebihan masing-masing, intinya seperti itu. Tergantung kebutuhan pemakai Bu ya. Iya, benar. Tapi saya lebih merasa lebih comfort dan banyak yang bisa diakomodir itu menggunakan fitur-fiturnya PowerPoint. Tapi balik lagi, tidak bisa yang di bawah 2010. Ya, harus 2013 ya Bu ya. Harus. Karena dia tidak support, Bapak. Oke. Jadi kepada para peserta ada yang hendak bertanya? Kalau tidak ada, saya akan membuat kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh Ibu Rina. Bahwasanya media pembelajaran PowerPoint ini yang pertama kita harus memiliki softwarenya PowerPoint, Microsoft PowerPoint edisi tahun 2013. Bila di bawah tahun 2013, itu bisa, cuma fiturnya kurang melengkapi, kurang komplit istilahnya. Oke. Kemudian semua yang mau kita setting tersebut hanya ada di PowerPoint. Tidak lagi kita butuh software dari merek sebelah atau harus kita korelasikan linknya ini, nggak usah. Khusus semuanya itu udah dapat dari Microsoft PowerPoint ya. Jadi kita bisa explore, kita boleh explore, dan tentunya itu desainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang paling penting namanya juga kita berlatih ya, harus banyak repetisi, repeat, mengulang hingga menjadi seorang expert, ahli, mahir. Oke, sebelum saya tutup, saya akan membagi link. Bu Rina boleh stop share screen ya, biar kita bisa nanti dipandu oleh Pak Satria Harim juga untuk dokumentasi, dan saya juga akan hendak membagi link yang akan saya, bukan link asensi ya, link asensi sebagai kemarin yang kita disampaikan. Oke, sebelum saya tutup, saya akan menaruh link absensi tersebut di kolom chat. Bila sudah tidak ada pertanyaan mengenai materi, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada layanan yang kurang, tutur kata yang kurang, kepada teman host saya Pak Satria Halim, kepada pengisi materi Ibu Rina, dan juga kepada para peserta virtual webinar ini. Saya serahkan kepada Pak Satria. Silakan Bapak. Terima kasih kembali. Terima kasih untuk pemateri Ibu Rina, dan juga terima kasih pada moderator Pak Chandra ya atas kesempatan yang diberikan ini. So far untuk memang pertanyaan ini tidak ada yang mau bertanya ya. Sungguh menarik untuk presentasi yang disampaikan dari Ibu Karina tentang animasi. Memang
saya simpulkan lagi, animasi ini sebenarnya membantu juga untuk beberapa pengajar atau pendidik, di mana seperti contoh kasus seperti matematika, kita kan kalau biasanya matematika mengajar secara offline ini, kita masih memiliki papan tulis. Nah, apakah kasusnya sama jika kita mengajar menggunakan secara virtual seperti kita menggunakan whiteboard, Microsoft Whiteboard atau Zoom ini? Nah, tentunya perlulah yang dinamakan adanya animasi selain membantu peserta untuk memahami konteks dan juga ini juga dapat meningkatkan semangat belajar mereka. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Oke, untuk link absensi sudah disertakan oleh Pak Chandra lewat kolom chat. Mungkin bagi peserta bisa langsung klik linknya, langsung isi sebagai daftar hadir untuk seminar kali ini. Ya, luar biasa ya, ada sebanyak. Boleh dinyalakan semua video. Ya, ada sebanyak lebih kurang 16 peserta ya, tadinya ada 17, sekarang jadi 16. Peserta yang siang sore hari ini luar biasa semua yang ingin mencoba bereksplor tentang dirinya, tentang ini. Oke. Oh ya, untuk video. Ya, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Satria, saya boleh sarankan kita nyalakan videonya, kita mau dokumentasi. Dokumentasi terakhir. Ayo. Oke. Iya, kita boleh dokumentasi, para teman partisipan semuanya, mohon dinyalakan videonya. Oke, ini udah dikirimkan ya pas to start video ini untuk Bu Cahyani selaku instruktur juga ya. Untuk sama Miss Cecilia juga ya, biar kita lebih cepat siap ini nanti biar bisa didokumentasikan bersama ya. Oke. Untuk peserta yang belum buka ada Pak Muhammad Wahyudi, ada Ibu Pujian Diani ya, sama Ibu Cecilia, Ibu Sundari, dan juga Ibu Meisara yang belum buka ini. Oh ya, terakhir sama Bu Era Delviasari. Ya, untuk link absensi udah dibagikan di kolom chat. Silakan diklik linknya, nanti langsung isikan saja data-data hari ini dan bagaimana kesan dan pesan terhadap presentasi yang dibawakan pada hari ini. Oke. Yang lain yang belum buka ada Ibu Sundari, Bu Ade Syarmina, ada Bu Meisara dan Ibu Pujian Diani dan juga Ibu Era Delvia. Sama saya sudah Oke. Iya, Bu Pujian ini. Tinggal Ibu Era Delviasari. Oh, udah Bu. Oh, belum. Sama Miss Sinur. Oke. Mungkin ini aja ya Pak Chandra, kira-kira udah bisa? Udah ya? Oke. Saya akan hitung mundur ya untuk take screen ini. Oke, 3, 2, 1.
Oke. Oke, Oke. Terima kasih Bapak Ibu. terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Oke, saya akan menutup. Saling mendukung kita ya, Ya. supaya sukses. Ya, saya akan tutup dulu untuk webinar Ya. pada sore hari ini. Salam sejahtera untuk semuanya dan tetap semangat untuk ikut setiap webinar ya. Jadi kita saling mendukung supaya nanti bisa sama-sama lulus ya kan istilahnya. Iya, benar. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalau ataupun pertanyaan boleh langsung ditanyakan Oke. dari WhatsApp ataupun nanti pada kesempatan lain lagi ya. Oke, saya akhiri dulu. Selamat sore semuanya dan terima kasih telah bergabung pada webinar kali ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak, terima Terima kasih kasih Bu. Bapak dan Ibu. Selamat Terima sore. kasih Bapak Ibu. Sore, sampai jumpa semuanya.